Oke. Jadi ada satu momen di mana Jalaluddin Rumi itu bilang, Mas, bukankah lukamu, sakitmu yang mempertemukan kamu pada Tuhan, pada Mm-mm. kesadaran istilahnya. Itu yang terjadi sama Mbak Widi. Jadi buat teman-teman semua hampir sama kurang lebih. Iya, Ketika naik terus turunan, sebenarnya itu momentum buat bouncing. Bouncing tuh turun dan melompat gitu. luka, derita, Koreksi dan naik gitu. luka, derita adalah panggilan cahaya untuk masuk gitu ya. Panggilan kita Yes. pulang ke rumah yang sejati gitu kira-kira ya. Pulang dan bertemu keindahan yang ada di dalam, solusi ada di dalam. Jadi di Oke, titik sebenarnya Mas Hendra, di titik keren. masalah yang Mbak Widi dan teman-teman sekarang sedang hadapi, di titik masalah ini tuh ada solusinya. Oke, oke, oke. Bersama-sama dengan masalah ini ada solusinya. Bersama dengan Karena masalahnya. ya di Al-Quran juga atau di literatur Iya, lain iya, juga iya. dikatakan bersama-sama kesulitan ada kemudahan. Bersama-sama loh Mas. Bersama-sama artinya include ada di Iya. dalam sini. Nah, Mm-mm. begitu yang terjadi sama Mbak Widi sama suaminya. Ketika dia mengalami kejatuhan, di titik itulah dia bertemu kesadaran. Widi ini, silakan teh. Ya, jadi gini Mas, sejarah Mbak Widi ini kan sebelumnya hidupnya berkecukupan Mas. Iya, iya. Sebelumnya dia berkecukupan, terus dia mau haji furoda juga sama Oke. suaminya. Nah, tapi menjelang itu terjadi momen haji furoda, Allah punya skenario lain gitu. Punya skenario lain di mana keran rezekinya sedikit dikasih batasan gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi biasanya kalau pikiran kita itu eh, banyak gitu ya, banyak penuh gitu ya tentang segala sesuatu, kesadaran kan tenggelam, Mas. Oke. Ya, kesadaran tuh tenggelam. Tetapi ini kayak hampir fitrahnya begitu deh kurang lebih. Tetapi ketika yang dialami sama Mbak Widi dan suami ini ada satu titik ketika dia mapan terus kan berdoanya nggak gini Mas. Ya Allah tolong ya Allah enggak karena kan Eh, duitnya banyak santai ya Allah tolong lah datar datar tapi pada saat semua diturunin apa bisnis online-nya drop kerjaan suaminya drop, akhirnya tabungan kegerus, yang tadinya uang buat bisnis buat haji furoda juga keambil dan akhirnya mulai situasi yang ada sisi kurang gitu. Nah, kan mulai tuh ada rasa aduh aku butuh Allah gitu. Aduh warning nih gitu. Bahkan kalau Teh Widi itu udah sampai kena ke fisik ya Teh, tangan kesemutan gitu Iya, ya. betul. Udah Itu mulai juga kena ke fisik tuh, benar. kecemasannya udah mulai kena ke fisik Mas Hendra. Tubuhnya udah mulai merespon tolakan gitu, udah mulai kesemutan, sakit, nggak enak, nggak nyaman, nyeri gitu. Iya, Tubuhnya pun udah apa ya, memberikan pesan-pesan gitu istilahnya. Nah, yang terjadi pada Mbak Widi dan suaminya itu adalah fase di mana spiritual awakening-nya ada kebuka ya. lahir di situ. Oke. Jadi ada satu momen di mana Jalaluddin Rumi itu bilang, Mas, bukankah lukamu, sakitmu yang mempertemukan kamu pada Tuhan, pada Mm-mm. kesadaran istilahnya. Itu yang terjadi sama Mbak Widi. Jadi buat teman-teman semua hampir sama kurang lebih. Iya. Ketika naik terus turunan, sebenarnya itu momentum buat bouncing. Bouncing tuh turun dan melompat gitu. Luka, derita, Koreksi dan naik gitu. luka, derita adalah panggilan cahaya untuk masuk gitu ya. Panggilan kita Yes. pulang ke rumah yang sejati gitu kira-kira ya. Pulang dan bertemu keindahan yang ada di dalam, solusi ada di dalam. Jadi di Oke, titik sebenarnya Mas Hendra, di titik keren. masalah yang Mbak Widi dan teman-teman sekarang sedang hadapi, di titik masalah ini tuh ada solusinya. Oke, oke, oke. Bersama-sama dengan masalah ini ada solusinya. Bersama dengan Karena masalahnya. ya di Al-Quran juga atau di literatur Iya, lain iya, juga iya. dikatakan bersama-sama kesulitan ada kemudahan. Bersama-sama loh Mas. Bersama-sama artinya include
ada di Iya. dalam sini. Nah, begitu Mm-mm. yang terjadi sama Mbak Widi sama suaminya. Ketika dia mengalami kejatuhan, di titik itulah dia bertemu kesadaran, Oke. bertemu sejatinya dirinya. Tapi ya itu, kalau kita lihat kisah dari Mbak Widi, ini kan nggak instan, Mas. Dia putaran pertama dia Iya, belum klik, putaran pertama 30 hari daily rutin. Tapi aku appreciate ya sama Mbak Widi, nggak berhenti di putaran pertama, dia tetap mau melakukan lagi gitu. Ya, sekaligus itu kan buat pembelajaran buat sahabat semuanya. Ketika kemudian di putaran pertama masih belum belum ketemu nih yang aku cari gitu. Ya Ya belum udah, ada apa ya gitu. lanjut Iya. aja gitu ya, di putaran kedua kan udah ada contohnya nih. Contoh Mbak Widi nih gitu ya. Iya, Oke, di putaran kedua ketemu deh Mbak Widi ada titiknya. pesan-pesan terakhir mungkin yang ingin disampaikan ke pesan-pesan terakhir. Itu cerita Pesan buat kesembuhan sembuh. Gimana Mbak? Apa sih yang dilakukan Mbak sebenarnya sampai sembuh? saya itu juga nggak sadar ya, Teh. Itu awalnya itu dari mana, waktu kapan juga saya nggak sadar. Tiba-tiba sepulang haji itu, bangun tidur tuh semua tangan ini sampai jari itu kesemutan. Jadi untuk melakukan pekerjaan rumah itu nggak bisa, Teh. Untuk cuci tangan, apa, untuk cuci piring aja itu sudah kesemutan. Jadi kan kesusahan juga ya. Hmm, Lalu Oke. dari sana itu saya ini, Teh, rutinkan nafas syukur. Nafas Hmm, syukur itu saya hadirkan Allah dengan dengan masuknya nafas, keluar nafas, dia itu energi-energi negatifnya itu kita keluar, kemudian energi kesembuhannya masuk. hmm, Dari sana itu teh saya bayangkan di kepala itu ada seperti berlian. Jadi kemudian jalan ke semua tubuh, peredaran darah menjadi lancar, sel-sel yang katanya teh baby ada miliaran semua itu saling terkoneksi. Dari sana akhirnya muncul ya teh. Masya Allah, terima kasih ya Allah sudah diberikan nafas sampai dengan saat ini. Saya membayangkan teh nafas yang diberikan itu sangat mudah diberikan sama Allah. Sudah bisa nafas sampai saat ini, bisa diberikan nyawa. Saya bayangkan orang yang tidak bisa nafas dengan normal yang harus pakai selang atau alat-alat medis ya teh. Dengan situ akhirnya syukur itu semakin bertambah. Lalu keberlimpahannya yang diberikan dari makanan yang setiap hari selalu Allah sediakan teh buat kita untuk makan. Apapun itu menunya, yang penting tuh ada untuk kami makan setiap harinya. Jadi itu yang menanamkan syukur syukur saya sampai bisa menemukan itu tadi titik di mana begitu cintanya Allah tuh lebih besar daripada yang saya rasakan tadi itu sudah mengalahkan semuanya. Seperti itu teh. siap, siap, siap. Oke, wow. Mbak Widi, Iya. eh, nampaknya Jadi ada yang terakhir mungkin yang disampaikan sebelum kita geser ke mbak-mbak yang lain. iya, jadi di Pesannya situ, apa buat teman-teman lain yang lagi terpuruk Mbak Widi? Kan jadi Mbak Widi pernah ngalamin. saya tuh sadar ya, Teh. Akhirnya kita tuh nggak bisa merayu Allah, nggak bisa meminta Allah untuk memberikan semua doa-doa kita ataupun mengabulkan dengan segera. Hmm, Semuanya itu akhirnya terserah, terserah sama Allah ya, Teh. Mau dikasihnya itu kapan? Kita tuh nggak bisa memaksa. Dari sana tuh akhirnya saya merasakan menjadi pribadi baru yang berkelimpahan ketenangan dan bahagia. Meskipun masalah saya untuk hutang-hutang itu belum selesai sampai saat ini, Teh. Tetapi saya tuh lebih tenang, lebih sabar, lebih bisa menerima. Jadi intinya tuh akhirnya menerima semua tadi, Teh. Rasa nggak enaknya, rasa sedihnya, kecewanya itu saya terima. Jadi kalau kami bilang itu kita itu nggak bisa meminta Allah untuk menghentikan hujan, Teh. Tapi saya itu bisa
tertawa, bahagia sambil kebasahan kalau istilahnya itu Oke, seperti itu. oke, oke. Paham ya, bisa ditangkap ya, teman-teman semuanya. Baik, Mbak Widi, terima kasih banyak ya atas waktunya sudah berbagi di Zoom Kasih. kesempatan kali ini Sama-sama. ya. Sehat selalu, sukses selalu, Mbak Widi.